Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk bisa menghadiri madrasah lansia tercinta kita, yakni Madrasah Lansia Al-Barakah Purbalingga, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini diberikan ridho dan juga pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santriwan dan santriwati Madrasah Lansia Al-Barakah yang semoga dirahmati Allah, sebelum pelajaran kita lanjutkan, seperti biasa kita akan absen terlebih dahulu dan mohon nama-nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Pak Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, sakit ya itu ya? Apa izin? Ibu Bakterianti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntorik, belum, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, Ibu Retni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Rosida, oh Masya Allah, Ibu Salvia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Syarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Suki Hartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Bapak Mamet Aris, Ibu Yeti, Ibu Yeti belum? Ibu Subakti Laratias izin ya. Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Neni, Ibu Yulianti, Bapak Rohadi, izin ya. Ibu Maizer, Ibu Mainur Hayati, Ibu Sugeng, Bapak Sugeng, Ibu Wijiastuti. Sudah? Baik, kita mulai pelajaran kita ya. Apa pelajaran kita terakhir, Ibu? Bapak? Poin keberapa? Sudah ketiga ya. Apa terakhir poin ketiga itu? Ya, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Qiyamul lail itu nopo?
Menghidupkan malam untuk beribadah, menggunakan atau menghidupkan malam dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah itu nggak cuma sholat, tapi dalam hadis lain orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, ya, pelakunya akan mendapatkan pahala setara dengan orang yang sholat semalam suntuk. Ya. Apakah sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk tanpa syarat? Ada. Apa syaratnya? Bisa. Iya, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dia juga senantiasa mengerjakan sholat isya berjamaah. Ya, walaupun ini juga ada khilaf para ulama. Tapi ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa seseorang yang dia sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, ini yang akan mendapatkan pahala-pahala tersebut. Ya, sholat isyanya seakan-akan setengah malam, sholat subuhnya itu sepanjang malam. Sabun paham nih? Sudah praktek kan ini? Sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat yakni para malaikat berkumpul dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-78. Surat Al-Isra ayat ke-78. Nanti dicek ya di rumah. Al-Isra 78. Dalam surat Al-Isra ayat ke-78, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyampaikan tentang waktu-waktu salat dan keutamaan salat subuh. Ya. Di sini disebutkan Allah berfirman, "Aqimis sholata." Dirikanlah salat. Liduluki syamsi, dimulai dari tergelincirnya matahari. Salat apa tergelincir matahari? Salat nopo tergelincir matahari? Salat nopo? Tergelincir matahari. Ki malah jadi kayak bedek-bedekan. Duhur. Tergelincirnya matahari itu duhur. Waduh, asar maghrib asar. Akhirnya ketemu ya, dari 5 itu salah satu benar mesti ya. Ya, liduluki syamsi, dari mulai zuhur ila ghasaqil lail. Duluki syamsi, para ulama mengatakan dimulai dari duluk, tergelincirnya matahari, masuk ke dalam waktu itu juga masuk waktu sholat asar. Kenapa? Mulainya waktu zuhur, ya, setelah matahari tergelincir juga masuk ke dalam kategori duluk syamsi, itu adalah sholat asar. Ila ghasaqil lail, sampai atau juga waktu kedua sholat pada gelapnya malam. Sholat nopo? Sholat nopo? Maghrib dan isya. Jadi dulu kusamsi, ya, para ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan duluk samsi itu dimulai dari sholat zuhur dan sholat asar. Adapun ghasaqil lail, sudah gelapnya, ya, mulai gelapnya, itu masuk di dalamnya sholat maghrib dan isya, gitu ya. Dan sholat yang ketiga, wa Qur'anal fajri. Apa sholat Qur'anul fajr? Sholat subuh, ya, sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Allah menutup ayat ini dengan menyampaikan bahwasannya sholat subuh itu masyhuda, disaksikan. Sholat subuh itu disaksikan, indah sekali. Disaksikan, masyhuda itu atau kata yang sangat indah
Kalau saya itu ya, masyhuda. Masyhuda. Atau disaksikan. Ya. Disaksikan ini sebuah kata yang indah. Penyaksian. Indah itu karena Allah yang menyampaikan. Gitu ya. Karena Allah yang menyampaikan. Bahwa sholat subuh punya keistimewaan. Kenapa? Karena Allah sebut dalam ayat itu hanya sholat fajar atau sholat subuh yang masyhuda. Nanti saya sampaikan. Ada penjelasannya nanti. Ya. Yang perlu kita pahami, loh, sholat subuh itu kan malam-malam. Sholat subuh itu kan banyak yang masih tidur. Terus siapa yang menyaksikan? Taunya dari mana? Ya kan? Sebagian orang kan, namanya sholat fajar, sholat subuh, itu kan posisinya kan masih gelap. Ya, masih enak-enaknya buat tidur. Bahkan di masjid saja bisa dihitung itu kalau yang umumnya. Walaupun ada masjid-masjid yang luar biasa itu kalau sholat subuh kayak sholat Jumat itu. Sekarang itu ada itu begitu. Ya, ada beberapa masjid yang luar biasa. Pernah panjenengan ke Jogokaryan? Hah? Pernah. Pernah sholat subuh di sana enggak? Nah, kayak apa sholat subuh di sana? Wah, itu Masya Allah itu. Ya. Itu salah satunya, gitu ya. Yang sekarang juga ada masjid pemuda. Macam-macam itu. Sholat subuhnya itu sampai melebar-melebar. Itu luar biasa. Tapi sebagian di tempat kita, bagaimana Pak? Sholat subuh sesof, alhamdulillah gitu, ya. Satu sof saja alhamdulillah. Ya. Bayangkan kalau sholat subuhnya, habis sholat subuh dibagi sejutaan. Kira-kira mau penuh nggak itu kira? Oh, luber itu. Luber itu. Padahal balasan sholat subuh itu lebih besar dibandingkan uang 1 juta sekalipun. Ya. Di antara keutamaan pahala sholat subuh adalah disaksikan. Ya. Disaksikan. Ya. Disaksikan bukan oleh orang, disaksikan bukan oleh pedagang yang lagi lembur, yang lagi nyari sudah siap-siap untuk berdagang, bukan, tapi disaksikan oleh para malaikat. Masyhuda, ya. Para malaikatlah yang akan menyaksikan siapa-siapa yang dia berusaha menjalankan salat subuh di tepat waktu dan laki-laki berjamaah. Ya, akan malaikat saksikan. Loh, berarti malaikat itu nggak menyaksikan sholat selain sholat subuh? Hah? Hah? Pertanyaannya, karena di dalam surat Al-Isra tadi, ya, bahwa sholat subuh, ya, itulah sholat yang disampaikan oleh Allah masyhud, disaksikan oleh para malaikat. Pertanyaannya, lah sholat selain subuh, duhur, asar, maghrib, isya, apakah juga disaksikan oleh para malaikat? Hah? Ya. Jadi tidak boleh kita menafsirkan ayat sesuai kehendak. Nah, masalahnya di situ yang ingin saya tekankan. Itu ya. Baca Al-Qur'an sama terjemahan. Oh, ini maksudnya kayak ini. Nah, jangan tuh, hati-hati tuh. Ya, kalau misalnya panjenengan punya Al-Qur'an yang ada terjemahannya di rumah, boleh baca terjemahannya, boleh sekali. Cuma jangan kemudian kalau panjenengan nggak paham, itu jangan kemudian memakan mentah-mentah yang ada di terjemahan. Oh, jebulannya kayak gini ya. Jangan, berusaha untuk mempelajari makna daripada ayat tersebut. Jangan berpuas diri hanya dari terjemahan, ya. Makanya kan sekarang banyak sekali tuh buku-buku atau kitab-kitab tafsir ya yang berbahasa Indonesia. Ya, tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada terjemahannya. Itu banyak itu.
dijual di mana-mana, online juga ada, offline juga ada. Ya, kalau misalnya mau ingin memperdalam makna dalam Al-Qur'an setiap ayatnya bisa dengan kitab tafsir itu. Dan di situ banyak perkataan ulama terkait ayat ini, asbabun nuzulnya bagaimana, apa maksudnya dan segala macam. Dan itulah kita bisa tahu pentadaburan Al-Qur'an bisa dari kitab tafsir tersebut. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh kita memahami terutama Al-Qur'an seenak kehendak kita. Ya, tidak boleh sesuai dengan apa yang kita pahami. Karena ya bukan kita merendahkan, tapi kalau orang yang tidak belajar kemudian memaknai sebuah ayat dengan seenaknya, itu yang jadi bencana itu nanti. Itu yang jadi malah bikin ribut nanti. Ya, makanya hati-hati ya. Jadi kalau misalnya belum mampu untuk menyampaikan sesuatu, mendingan diem dah. Nggak usah sok-sokan mentang-mentang wis kaji ping rolas misalnya kan. Padahal waktu haji kan nggak belajar agama kan. Cuma melakukan ritual haji. Atau sudah umroh 10 kali misalnya. Nah, di umroh kan lebih banyak ritual selain ngaji. Ya, ngajinya paling ya berapa kali ya di Masjid Nabawi. Kalau yang mau itu juga ya. Makanya kalau jamaah saya itu ya usahakan kalau di Masjid Nabawi ada tempat khusus ya belajar, masing-masing negara itu ada. Nah, Indonesia salah satu yang ada di situ. Ada guru yang memang mengajarkan kepada jamaah umroh Indonesia. Sekarang itu kalau nggak salah yang mengisi Ustaz Saiful Bahri. Kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah itu beliau. Nah, di sana kita bisa belajar banyak, tapi kan nggak bisa maksimal belajarnya karena cuma berapa hari sih di Madinah biasanya, kan cuma paling 3 hari kalau reguler itu, ya 3 hari tok. Ya, makanya jangan kemudian hanya karena sudah haji sudah umroh dijadikan orang yang rujukan. Itu jangan Pak Bu, ya jangan panjenengan itu punya standar kayak tahu haji kayak tahu umroh dikon baik dikon jangan. Ya, walaupun ada orang yang sudah haji sekian kali, umroh sekian kali, tapi ada anak pesantren dengan anak pesantrennya tuh. Jelas di pesantren dia belajar. Jangan diambil cuma tuanya, ketokohannya, sudah pernah haji, sudah pernah umrohnya, jangan. Tapi benar-benar orang yang bisa belajar, yang nanti bisa menyampaikan ilmu. Itu ya. Walaupun sekali lagi orang anak pesantren juga macam-macam Bu. Hasil pesantren itu nggak semuanya sama. Jangan selalu berpikiran orang selesai pesantren, oh kayaknya nggak pesantren ya jadi kayak jangan. Teman saya pesantren aja sekarang itu ada yang macam-macam profesinya. Ada yang pedagang, ada yang jadi tentara, ada macam-macam. Ya, yang satu letting dengan saya, satu pesantren dengan saya, macam-macam. Bahkan ada yang jadi jadi itulah gitu ya. Ya. Ya, kenapa kok disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa salat subuh itu adalah salat yang disaksikan? Ini adalah bentuk menguatkan, bentuk untuk bahwasanya salat subuh ini ada keistimewaan dibanding yang lain. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah salat subuh adalah salah satu salat yang disaksikan oleh banyak malaikat. Ya. Kalau salat zuhur, kalau salat isya, kalau salat maghrib itu disaksikan oleh satu kelompok saja. Kalau salat subuh itu disaksikan oleh 2 kelompok malaikat. Ya. Saya sampaikan dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Rasulullah mengatakan, tajtami'u malaikatul laili wan nahari fi salatil fajri wa salatil asri. Ada 2 kelompok malaikat yang bertemu, berkumpul, ya,
dua kelompok malaikat yang bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Ada dua kelompok malaikat yang disebutkan dalam hadis ini, mereka itu bertemu pada dua sholat. Ya, malaikat malaikat malam dengan malaikat siang. Yang bertemu pada dua sholat, sholat subuh dan sholat asar. Fayastami'una fi sholatil fajri. Malaikat-malaikat siang, malaikat yang bertemu di sholat fajar, di sholat subuh, ya, dua kelompok malaikat yang bertemu di sholat subuh itu adalah ketika fatas'adu malaikatul laili wa tasbitu malaikatun nahar. Pertama, ketika sholat subuh, ya, pertemuan ini terjadi karena malaikat malam naik. Ininya gantian shift, nah gitu. Cara gampangnya itu pergantian shift. Cuma dalam pergantian shift itu mereka ketemu dulu, gitu. Ya, malaikat malam naik, malaikat siang kok singa turun. Ya, alias malaikat malam itu dalam tanda kutip sudah selesai tugasnya, ya, digantikan dengan malaikat siang. Wa yastami'una fi sholatil asr. Adapun ketika sholat asar terbalik. Ya, kalau sholat asar ya sebaliknya. Sholat asar ini sebaliknya. Ya, malaikat malam turun, malaikat siang naik. Karena sholat asar pergantiannya bukan di sholat maghrib tapi sholat asar. Ini bahasa saya ya, pergantian shift ini bahasa saya loh. Maksudnya untuk memudahkan paham, memudahkan memahami keistimewaan apa yang terjadi pada sholat subuh dan sholat asar, karena di dua sholat ini ada perkumpulan dua kelompok malaikat, ya, antara malaikat siang dan malaikat malam. Kemudian di saat itu Allah tanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan itu, ya, ketika kondisi itu sedang apa mereka? Qala fayaquluna atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Malaikat kelompok pertama menyampaikan, ketika kami datang mereka itu lagi sholat subuh atau sholat asar sama, ya. Malaikat yang jatahnya pergi, wa taraktum, dan aku tinggalkan mereka, hamba-hambamu ya Allah, juga dalam kondisi sholat. Ya, jadi yang menyaksikan sholat subuh ada dua kelompok malaikat. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga disampaikan bahwa Rasulullah mengatakan, tafdulu sholatul jam'i sholatu ahadikum wahdahu bi khamsin wa isrina juz'an. Rasulullah mengatakan bahwasanya keutamaan sholat berjamaah dengan sholat sendirian itu adalah 25 derajat lebih banyak. Wa tajtami'u malaikatul laili wal malaikatun nahar fi sholatil fajr. Dan ada pertemuan
malaikat malam dan malaikat siang pada sholat fajar. Ngapain ketemu dan apa manfaatnya jika sholat kita disaksikan malaikat? Apa manfaatnya? Apa yang kita dapat? Kan kita sudah tahu bahwa sholat subuh itu masyhudah, disaksikan. Maksudnya disaksikan adalah karena kenapa Allah menyebutkan hanya sholat subuh saja yang disaksikan? Karena pada saat sholat subuh itu yang menyaksikan bukan cuma satu kelompok malaikat, tapi ada dua kelompok malaikat. Ya. Kemudian pertanyaannya, emang enaknya apa disaksikan oleh dua kelompok malaikat itu? Emang manfaatnya apa? Apa? Catatannya dilaporkan oleh Allah, oleh dua malaikat itu tadi. Ya, terus dibanggakan sama Allah. Terus Allah takjub apanya maksudnya? Ya bangga lah ya, sama ya. Oke, terus ada yang lain. Apa manfaat? Dua kelompok malaikat apa yang jadi kita perpokoknya atau mengapa tidak dua kelompok malaikat? Apa yang kita minta di Saksikan oleh gimana? dikabulkan istilah Gimana? Ikut mendoakan apa yang kita minta. Ikut mendoakan apa yang kita minta. Ya. Jadi lebih daripada doa sendiri, Maksudnya doa kita yang kita minta sama Allah, malaikat ikut mendoakan itu, ikut meminta untuk kita itu. Gitu maksud. Ada yang lain? Itu hampir benar tapi belum pas. Ada yang lain? mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan rahmat Allah, masuk. Ya, masuk. Mendapat petunjuk sami mawon. Ada yang lain? Apa? Nah, poinnya itu. Jadi bukan malaikat ikut mendoakan apa yang kita minta. Tapi poin yang saat itu ya disampaikan dalam sebuah hadis bahwa dua pertemuan kelompok malaikat ini, mereka dua kelompok ini yang dilakukan adalah faghfir lahum yaumaddi. Mereka itu berdoa kepada Allah. Ya. Faghfir lahum yauma ad-din. Para malaikat itu mendoakan orang-orang yang sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Padahal dua sholat ini sholat yang sholat asar tanggung, ya kan, Bok? Jojolan ngomong kerja ngono. Lamun kolah tengah papat sampai jam 5. Anu mah dan keringetan arep sholat, Bok. Boten sah. Mengko adu sisan jam 4-an adus gari bombong sholat. Kan banyak gitu ya. Sholat asar ini. Kalau ini ya lagi gleder-gleder ya. Ini gitu ya. Ya, dua sholat ini di antara keutamaannya mendapatkan doa dari dua kelompok. Doanya ini. Walaupun doa ini itu bukan hanya ampunan saja, masuk ke dalamnya rahmat, masuk ke dalamnya petun. Ya. Kata Imam Ibnu Mubarak, kalau Imam Ibnu Mubarak mengatakan du'aul malaikati mustajabun, du'aul
malaikati mustajab. Ya, doanya malaikat itu satu malaikat saja doanya mustajab, apalagi itu tadi. Artinya banyak malaikat yang punya doa mustajab mendoakan kita. Begitu. Itu keuntungannya. Itu keistimewaannya ketika sholat subuh itu masyhuda, disaksikan. Apa enaknya disaksikan malaikat? Karena ketika malaikat menyaksikan kita sholat subuh, ya, kita akan didoakan oleh para malaikat. Enaknya apa didoakan malaikat? Satu malaikat berdoa untuk kita, doanya mustajab. Apalagi lebih dari satu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal fajri." Siapa yang dia sholat subuh, thumma jalasa fi musallahu, sallat alaihil malaikah. Siapa yang sholat subuh, dia berjamaah di masjid dan gak gegen pulang, berusaha untuk tidak cepat-cepat pulang, ya, sedikit berlama-lama di masjid, ya, apa yang akan didapatkan? Salat alaihil malaikah, para malaikat akan bersolawat kepada mereka. Maksudnya malaikat bersolawat niku napa? Wa sholatuhum alaihi, dan solawat para malaikat untuk mereka adalah berbentuk Allahumma firlahu, doa. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dia, orang yang salat subuh berjamaah. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, orang yang salat subuh berjamaah. Wa ma yantadhirus salati, salat alaihil malaikatu wa salatuhum alaihi. Ya, dan termasuk orang-orang yang senantiasa menunggu salat antara salat satu ke salat selanjutnya, ya, atau sudah waktunya saat waktu salat, beliau datang lebih dulu ke masjid dan menunggu, ya, menunggu waktu di situ. Orang ngenteni komat nembe maring masjid maring langgar itu boten. Ya, sudah saatnya waktu sholat, dia segera datang ke masjid, menunggu waktu didirikannya sholat, termasuk dia akan mendapatkan apa? Sholawatnya para malaikat. Ya kan? Jadi ngenteni sholat itu juga pahala besar. Ya, bukan ngenteni komat yang pahalanya besar. Ya, ngenteni bukan ngenteni komat, nunggu komat tapi di masjid, itu yang pahala besar. Tapi kalau nunggu komat sambil yang lain, nah, ya, walaupun ada pahalanya tapi nggak sebesar yang dia tetap berusaha menunggu waktu sholat atau didirikannya sholat iqamah, dia sudah berada di masjid. Maka secara umum waktu sholat subuh, waktu subuh ini waktu istimewa. Secara umum, bahwa waktu di saat subuh, ya, di saat fajar, itu waktu yang istimewa. Jadi jangan gunakan waktu itu untuk sesuatu yang kurang manfaatnya. Pilih-pilih amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan di waktu subuh. Apa antaranya? Membaca Al-Quran. Nek kurung teh yang ya tartili sing diwaca. Ya, kudu diemut-emutna terus. Ya, soalnya apa? Terkait mahir atau tidaknya, bisa atau tidaknya seseorang baca Al-Quran bukan tergantung gurune. Ya, anggur nyong gelem sih, orang saya jilid 6 sisan. Rampung, tapi kan bukan itu tujuannya. Tujuannya itu bisa. Dan kemampuan itu tergantung kepada siapa?
Kepada santrinya, kepada yang belajar. Mau cepat bisa, ya silakan diatur bagaimana caranya supaya pelajaran-pelajaran atau bacaan-bacaan yang sudah ditugaskan dibaca, diulang, dibaca, diulang, gitu. Orang yang sekarang bisa baca Al-Quran, Bu, Pak, itu nggak ujuk-ujuk dek langsung jilid 6 itu enggak. Itu ya jadi apa tadi sih? Cuma ada hirah, ada semangat untuk bisa bagaimana belajar Al-Quran. Iya, mereka kadang banyak yang apa ya namanya, yang sadar itu ketika muda. Yang sadar wis orang muda, ya orang apa-apa, tapi tetap dijaga sesuai dengan apa kemampuan kita. Tenang, guru-guru kita nggak akan ngomai kok. Kita akan sabar menanti kok. Kita akan sangat sabar menanti, ya. Sampai kapan? Sampai bisa. Karena targetnya kita itu bukan cepet, tapi target kita bisa. Iya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kita itu targetnya sekian tahun selesai. Enggak. Target kita itu bisa. Kalau ini misalnya kok 5 tahun belum selesai, tambah lagi 6 tahun. 6 tahun nggak selesai, tambah lagi 7 tahun. Pokoknya nanti teyeng lah. Sampai paham. Ya, sampai paham. Ya, jadi jangan berpikir ini selesai 2 tahun, selesai 3 tahun, selesai 4 tahun. Ya mungkin juga, tapi kalau memang belum selesai kok ditinggal, kita akan selesaikan, gitu ya. Termasuk ya amalan ketika subuh itu yang perlu kita maksimalkan adalah membaca Al-Quran. Dalam tanda kutip partili ya. Ya kalau yang belum, kalau yang sudah baca Al-Qurannya bisa tapi grandet-grandet, baca Quran aja. Ya, salah-salah dikit nggak apa-apa. Yang penting panjenengan masih belajar. Ya, pahalanya dapat double itu loh. Kalau yang dia belajar membaca Al-Quran, tetap baca Al-Quran walaupun salahnya itu dapat pahala. Apa aja mau jadi salah-salah. Nah, ini, iya, berusaha untuk Ustadznya ingin huruf sod kayak huruf sa kayak, coba tuh dicoba. Oh ini panjang sekian harokat. Oh ini dicoba. Iya, ya dicoba. Termasuk kalau punya terjemahannya dibaca. Ya, kalau punya tafsirnya juga dibaca. Ya, mentadaburi Al-Quran pada saat itu. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu salah satu yang bisa mendatangkan pertolongan, syafaat nanti di mana? Hari akhir. Ya. Jadi setiap huruf itu kan akan dinilai, bukan setiap kata, bukan setiap kalimat, tapi setiap huruf yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kita lakukan itu membaca, bukan ngurungokna murotal. Ya, usahakan yang kita lakukan apa? Baca. Ya walaupun misalnya nggak usah banyak-banyak lah. Kita misalnya ada kegiatan ini, kegiatan itu, arep masak, sing arep becer, sing arep olahraga, sing arep mancing. Yang mau silaturahmi, yang mau boleh ada kegiatan silakan. Cuma sisihkan waktu. Orang ketang misalnya berapa sih? Ngain ya boleh. Partili ngain misalnya. Gitu ya. Gitu ya. Hah? Gimana? Intinya boleh belajar. Contoh begini. Itu huruf ain, belajar huruf ain itu bisa itu. Sudah pernah belajar gitu? Belum? Ya, misalnya jajidu aja. Jajan jani jajna minal mujni majijan janija. Sasaisu els. Susan sani sasna minal muslima saisan sani sa. Sudah pernah belajar gitu?
Sabar. Nanti. nanti nanti tak sampaikan ke pengajar tahsinya untuk menyiapkan materi itu nanti insya Allah. Ya sambil apa namanya belajar huruf tapi dengan metode yang seperti tadi, ya. Seperti tadi itu salah satu cara. Ain ketika fathah, ain ketika kasrah, ain ketika dhammah, ain ketika sukun, ya semuanya ada. Ya. Masuk itu, ya. Atau sambil lihat YouTube, belajar di situ nggak apa-apa, itu masuk ke dalam Al-Qur'an juga, ya. Belajar membaca Al-Qur'an, ya, nggak masalah, ya. Jadi yang sudah Al-Qur'an atau baik yang tartili, murojaahnya itu bukan hari Kamis tok nggih. Ya, ketemu tartili Kamis, ketemu tartili bendina. Ketemu tartili Kamis setorane. Kamis setorannya. Kalau ketemu murojaahnya ya usahakan setiap hari. Ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah baca, punya hafalan. Nah, murojaah nih. Hafalan Al-Qur'an. Ada nggak hafalannya panjenengan? Punya nggak hafalan? Masalah dua lah. Punya. Ya, juz 30 orang kita seperapati ya apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa perlu, Pak? Karena kadang setan itu membelokkan. Kita sudah hafal, tapi ternyata bacaannya masih salah. Itu ya. Makanya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah misalnya gitu. Kita sudah usnung apal-apal, tapi kan Al-Fatihahnya masih perlu diperbaiki. Makanya ini bocorannya. Bocoran buat panjenengan ini yang di sini. Kita akan adakan program belajar Al-Fatihah. Ya, nanti insya Allah kita sedang siapkan belajar Al-Fatihah sama gerakan sholat. Adapun bacaan, kemudian rukun-rukun sholat, syarat-syarat itu belajarnya nanti di sini. Tapi ada satu waktu yang kita sedang siapkan untuk khusus di waktu itu belajar tentang Al-Fatihah terutama, yang kedua tentang gerakan wudhu, gerakan sholat, kemudian yang enggak, kemudian tentang pembahasan lain. Nah, kita tunggu aja, ya, ditunggu saja. Adan sampai sing arep padet. Ya, kalau mau ada yang tambahan adzan ya nggak apa-apa. Ya. Yang jelas hafalan Quran itu perlu dimurojaah walaupun kita sudah ngerasa ya walaupun andalan kita kan 3 kul ya. Lah 3 kulnya itu diusahakan jangan banyak salahnya gitu maksudnya. Walaupun kita sudah ngerasa 3 kul kita ngelotok, ngelotok tapi usahakan 3 kul itu benar-benar memang surat andalan yang kita itu paham makhrajnya, tahu kesalahannya, itu jangan gitu. Ya, kayak contoh membaca kul itu, jangan kul. Lam sukun itu balik, jangan kul aja baik. Kul. Tapi kul. Qaf. Ya, ini. Kan begini ya. Ininya monyong, ininya jangan monyong. Jangan kul. Tapi kul. Untuk kul. Itu salah satu contohnya, ya. Terus yang Al-Ikhlas kan ada kolkolah, ya kan? Banyak yang kolkolahnya nggak mantul itu loh, ya kan?
Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahu somad. Lihat. Qol-qolanya mana? Harusnya kan Qul huwallahu ahad. Ya, Allahu somad. Ada qol-qolahnya keluar. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kan dalnya 2 itu. Qol-qolah semua. Yang banyak kan lam yalid wa lam yulad. Itu contohnya. Ya. Terus An-Nas, Al-Falaq, kan itu langganan kita banget itu kan. Surat langganan kita banget. Makanya kalau surat itu yang menjadi langganan kita, coba deh 3 surat itu kita benar-benar kuasai bener gitu loh. Walaupun ada salah-salah ya dikit, salahnya nggak terlalu banyak gitu loh. Ya, nggak usah langsung sing dhuwur-dhuwur, gue sing bintiran denggo, ya, nggak apa-apa. Ya, tapi pastikan bener gitu. Ya, pastikan bener. Dan di antara yang bisa kita lakukan, ya, yang ketiga di waktu subuh, ya, lakukan banyak kebaikan. Ini secara umum maksudnya. Ya, kebaikan kan banyak contoh. Nyapu, ya kan, menyiapkan sarapan. Terus apa lagi? Asah-asah jeren. Ya, kenal lah, membantu orang. Ya. Jadi asah-asah itu bukan punyanya perempuan tok loh. Bapak-bapak juga harus bisa asah-asah itu. Ya. Contoh zikir pagi. Ya, banyak banget ya amalan-amalan. Cuma gini. Ada hadis yang sahih tapi disalahartikan terkait doa malaikat bagi orang yang mengeluarkan atau menginfakkan hartanya di pagi hari. Nah, ini kadang dijadikan dalil sedekah subuh. Padahal maksudnya bukan itu. Ya, makanya banyak orang yang maca hadis asal maca tok terus jadi kena dalil. Ini masalahnya di situ nanti itu. Padahal itu dalil bukan terkait sedekah subuh. Itu terkait orang yang punya kewajiban menafkahi orang lain, tapi hari itu tidak mau memberikan nafkahnya. Orang yang kemudian laki-laki yang menafkahi istrinya hari itu memberikan nafkah, nggak harus pagi, memberikan nafkah hari itu, ya sudah jatah baik sebulan sebelumnya, sebulan full yang gue jenengan. Nggo ibu ngono, pokoknya sebulan tak jatah set. Termasuk hari itu sudah ditulis sama Allah untuk memberikan nafkah. Maka orang yang memberikan nafkah hari itu, ya, memberikan sedekah hari itu, Allah akan malaikat akan mendoakan kebaikan, tambahkan rezekinya. Tapi orang yang tidak mau memberikan nafkah hari itu padahal dia punya, malaikat akan mendoakan apa? Iya. Nah, gitu. Ya. Jadi sekali lagi, jadi jangan dijadikan, ya saya senang kalau udah ada orang yang kemudian rajin sedekah pagi hari, itu senang. Ya, mengawali hari dengan berbuat baik, itu senang. Tapi jangan jadikan sesuatu yang tidak untuk tempatnya, tapi untuk tempat untuk itu gitu loh. Seolah-olah memaksakan. Seolah-olah memaksakan, ya. Jadi kalau panjenengan misalnya pagi-pagi punya kebiasaan sedekah, nggak apa-apa, boleh-boleh aja, nggak ada masalah, itu bagus itu. Bahkan hadis itu pun berlaku untuk sedekah yang sunnah, sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Ya, tapi bukan harus subuh, tapi nggak harus untuk esok kuput-kuput. Pang itu sih dibikin lagi, semua ngasih subuh. Seolah-olah ngerampung subuh bubar kabeh itu pahalanya, enggak. Tapi kalau menyegerakan supaya Itu beda, nggak masalah, ya. Menyegerakan berbuat baik itu boleh.
Makanya dalilnya dalil itu menyegerakan berbuat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya. Bersegeralah kalau ingin apa namanya? Bertemu dengan Allah, ya, untuk beribadah, ya, segerakan saja, jangan ditunda-tunda. Ya, itu boleh pakai dalil, itu boleh. Tapi jangan pahami kalau sudah lewat subuh itu seolah-olah waduh subuh hurung sedekah, seolah-olah begitu nanti. Ya. Seolah-olah kemudian keutamaan pahala yang besar itu hilang setelah subuh selesai. Atau setelah sudah siang. Itu kan begitu kadang-kadang salahnya. Ya, ya. Jadi ini terkait, salah satunya adalah terkait sedekah wajib Allah, nafkah kepada orang yang dia nafkahi. Ya, suami kepada istrinya, gitu ya. Bapak kepada anaknya, begitu. Itu terkait itu, ya. Kalau memang nggak punya dan nggak bisa memberikan, ya itu tidak kena ancaman. Mau nggak punya kok. Tapi kalau memang punya, kok disimpan, sih mending gue udut, misalnya kayak gue. Nah itu yang terkena tuh doa malaikat. Allah akan binasakan itu. Ya. Si anak duit 20.000, anaknya njaluk jajan ora diwehi, bojone njaluk nggo becer ora diwehi, tuku rokok. Itu yang seperti itu. Dan sekarang banyak yang begituan. Ya, orang madang orang apa-apa sing penting. Ya, orang apa-apa, anak bojomu itu loh. Itu. Istrinya, anak-anaknya kan wajib dinafkahi. Ya kalau punya uang 10.000, tidak ada baiknya rokok dibeli. Ya enggak ada. Ya, itu diantara hal-hal yang bisa kita kerjakan di waktu subuh. Ya. Apa saja lah, misalnya contoh dengan anak-anak bercanda, dengan istri bercanda, pahala enggak? Pahala. Jadi gelewean aja karo kancane tok. Karo bojone ya gelewean. Sama anak-anak juga gelewean. Ya. Bapak-bapak biasa enggak gelewean sama bojone kalau pagi-pagi? Pak, nyoleknya suami ke istri ngeledek, pahala itu nyolek, pahala itu. Gitu, atau enggak ngelitiki dikit-dikit, geli terusan diwales dikit-dikit, itu pahala itu. Dikira bercandanya suami istri pahalanya besar, bercandanya suami istri pahalanya besar. Ngobrolnya suami istri dopok ya, ngobrol dopok itu yang gak ada manfaatnya dari sisi dunia, pahalanya besar kalau suami istri. Ya. Langsung dicatat pahala. Iya. Iya. Makanya ada Raqibun Atid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kalau ada ucapan itu tidak apa ya, di luar kendali, tapi ucapan itu ucapan yang diridhoi oleh Allah, maka ucapan yang kita tidak niatkan itu dapat pahala. Bahkan disebutkan dalam hadis penyebab masuk surganya kita. Contoh orang latah, dipikir disit mboten, tapi latahnya astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar, itu pahala. Tapi kalau orang ngomong nggak dipikir dulu, tapi omongannya dimurkai sama Allah, maka itu bisa jadi jalan masuk ke dalam neraka. Itu. Kadang kan kita ngomong itu nggak mikir-mikir ya. Tapi kalau omongannya baik, walaupun kita nggak mikir, itu dapat pahala. Ya, dapat pahala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu diantaranya. Ada pertanyaan? Ya. Mengapa dalam surat An-Nisa ayat 36 itu kita harus berkafes pada 8 golongan, itu kedua orang tua, kemudian kali 8 anak yatim dan sebagainya. Tidak ada pada anak istri. Ya, itu butuh kajian khusus itu. Jadi salah satu yang bisa saya jawab bahwa apa yang terkandung di dalam ayat tersebut bukan berarti menafikan kewajiban lain.
Paham enggak? Tidak selalu menafikan yang lainnya. Contoh. Salam surat Al-Isra. Allah mengatakan apa tadi? Salat subuh itu adalah salat yang disaksikan. Apa kemudian kita menafikan selain salat subuh? Nah, itu tadi. Tidak bisa satu keterangan itu dimaknai bahwa hal itu menafikan yang lainnya. Ketika Allah menyampaikan bahwa sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan, bukan berarti sholat-sholat yang lain tidak disaksikan. Ya, itu sedang berbicara terkait beberapa perkara yang kita itu perlu perhatian. Ya, perlu kita memperhatikan. Bukan berarti yang lainnya tidak perlu diperhatikan. Paham nggak? Paham ya? Nah, itu yang paling saya bisa jawab. Yang lainnya itu butuh kajian sendiri tuh. Yang lain.